pekerja, karyawan, buruh banyak dirumahkan. Konsep sekarang tidak di PHK, dirumahkan, tapi dia tidak terima gaji. Sama aja. Nah, itu kan sama aja. Artinya ada, tapi pemerintah nggak hitung itu sebagai pengangguran. Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang soal ketentuan umum tata cara perpajakan gitu, yang lagi masuk sekarang itu di DPR. Ya. Untuk pajak sampai ke dapur itu gimana, Kak? Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang tata kelola perpajakan kita memang menurut saya sudah mendesak untuk dilakukan revisi. Karena waktu 83 tahun 83 disusun, kita belum menganut ekonomi digital, salah satunya misalnya. Ya. Nah sekarang salah satu share PDB nasional kita itu di ekonomi digital yang cukup besar. Jadi industri kreatif ini tumbuh begitu cepat, akseleratif, dan share-nya terhadap PDB nasional kita cukup signifikan. Karena itu ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Ya. Karena itu kita perlu menyesuaikan. Beberapa undang-undang juga sudah kita setujui, misalnya undang-undang Bea Matre yang baru, itu sudah ada beberapa pasal yang mengatur tentang matre digital, transaksi di bursa, di saham, dan seterusnya. Kertas berharga, dan seterusnya. Jadi sudah diatur sebagai bagian daripada sumber penerimaan negara. Nah, secara resmi, usulan revisi Undang-Undang KUP ini belum sampai di Komisi 11. Oh. Jadi belum diagendakan, apalagi dibahas. Jadi tidak tahu ada di mana sekarang, apakah pemerintah sudah mengusulkan ke pimpinan DPR. Biasanya kalau sudah masuk Surnas, surat pengantar dari Presiden, surpresnya, surat pengantar dari Presiden ke pimpinan DPR biasa membacakan di rapat paripurna, kemudian dari rapat paripurna dibawa ke Bamus, di Bamus biasanya diputuskan. Ini dibahas di mana? Apakah di badan legislatif atau di komisi yang terkait? Nah, kalau dibahas di komisi terkait, biasanya mengedepankan substansi. Karena komisi terkait, misalnya komisi 11, mitranya perpajakan. Orang pajak di situ banyak, atau yang ngerti tentang pajak itu banyak. Berarti kan akan bicara lebih mendalam tentang substansi, nilai-nilai daripada pasal per pasal. Di balik tentu ada keahliannya, ada ahli-ahli pajak, ada ahli yang bisa didatangkan, begitu. Tapi itu perwakilan para praksi yang duduk di badan legislatif. Sampai hari ini belum kami mendapatkan agenda tentang pembahasan RUU KUP itu. Begitu, Bung Sam. Karena kita dapat informasikan sudah surat pengantar dari Presiden itu kan sudah masuk gitu ya. Jadi berarti kan tanda dimulainya akan dibahas di situ. Tapi pertanyaan saya bukan di situ, Kak. Pertanyaan saya adalah tadi itu sudah mendesak untuk direvisi selain sudah dari umur dan adaptasi dengan digital macam-macam gitu. Tapi yang materi soal yang dulunya objek pajak yang dibebaskan itu kan kemudian sekarang misalnya nih soal sembako, kemudian soal pendidikan. Karena kalau pendidikan ini kan sebenarnya justru dulu itu, dan bahkan masih sekarang banyak iklannya kan, pajak Anda untuk pendidikan, bukan pendidikan untuk dipajak gitu loh. Itu gimana itu? Jadi pertama saya belum membaca secara tuntas, karena memang kita belum terima secara resmi. Tapi karena sudah beredar di beberapa tempat, apakah itu resmi dari pemerintah yang diusulkan ke DPR, atau pendapat para ahli, saya belum bisa pastikan. Tetapi kalau dua hal itu mau dikenakan pajak, kita harus hitung baik-baik. Pertama, sembako. Itu sudah ada PMK nomor Peraturan Menteri Keuangan nomor 116 kalau nggak salah tahun 2017 tentang pengelompokan jenis barang yang diatur yang dikenakan PPN di luar yang dikenakan PPN atau yang tidak termasuk di dalamnya. Nah, 9 bahan pokok itu tidak termasuk di dalamnya.
di dalam PMK nomor 116 kalau tidak salah 2017. Nah, lalu kemudian kalau mau dikenakan, kita lihat lagi background ekonomi kita. 2017 itu ekonomi sedang tumbuh di atas 5%. Angka pengangguran kita di bawah terus mengalami perbaikan, penurunan. Angka kemiskinan terus mengalami penurunan di 2017. Kita tidak memberikan beban terhadap rakyat tentang PPN sembako itu. Lalu kemudian sekarang kita compare dengan hari ini. Hari ini ekonomi kontraksi sudah 4 kuartal berturut-turut kita minus. Itu artinya Indonesia masih resesi, kecuali mungkin kuartal kedua yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan daya beli masyarakat itu belum sepenuhnya tumbuh. Demand side kita belum terbuka. Bagaimana sektor produksi bisa berjalan kalau demand side-nya belum sepenuhnya terbuka? Supply side otomatis terganggu, produksi terganggu. Kalau produksi terganggu kan pekerja, karyawan, buruh banyak dirumahkan. Konsep sekarang tidak di PHK, dirumahkan, tapi dia tidak terima gaji. Sama aja. Nah, itu kan sama aja. Artinya ada, tapi pemerintah nggak hitung itu sebagai pengangguran. Iya kan. Nah, jadi inilah yang kita harus pikirkan. Karena itu menurut saya, kalaulah benar ini, dan 2 hari yang lalu, hari Kamis, saya termasuk menyampaikan langsung di Menteri Keuangan di rapat kerja, saya menyampaikan, diwacanakan saja tidak benar, apalagi menjadi usulan pemerintah. Jadi diwacanakan saja tidak benar. Kenapa? Karena psikologi masyarakat kita ini kan sekarang uncertainty, penuh ketidakpastian. Kita kan nggak tahu kapan ini bisa kita bebas ini kesana kemari ketemu keluarga. Kapan ini kita? Jadi penuh ketidakpastian perasaan kita gitu. Kok dikasih hal-hal yang kontroversi? Ini kan artinya membebani masyarakat. Jadi diwacanakan aja tidak tepat, apalagi diusulkan oleh pemerintah. Sejauh ini kami akan berkomitmen untuk menolak jika ada pasal-pasal yang seperti itu. Untuk pendidikan, nah pendidikan ini sudah diatur dalam konstitusi kita. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah vokal poin yang sangat penting di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar. Negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi nggak boleh ada orang buta huruf di desa-desa, di kampung-kampung. Artinya apa? Negara harus bangun sekolahnya. Kalau sekolahnya jauh, negara harus bangun jalannya. Kalau jalannya tidak ada, negara harus perbaiki jalannya. Kalau ada sungai harus dilewati, negara harus bangun jembatannya supaya dia bisa sekolah. Karena konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu mukadimah, amanat dari para founding father kita. Nah, karena itulah kemudian kenapa MK beberapa tahun yang lalu memutuskan alokasi APBN kita 20% untuk pendidikan. Karena ada cita-cita luhur sebuah bangsa yang hanya bisa dicapai apabila pendidikan masyarakatnya maju. Begitu, Bung Sam. Karena itu, sembako saja yang kita makan setiap hari itu tidak boleh dipajak, tidak tepat untuk kita pajakin, apalagi cita-cita luhur dalam konstitusi kita. Begitu, Bung Sam. Ya, saya terus terang agak ini, jadi di sesi kami yang pertama itu membahas, memang saya agak keberatan gitu ya, soal, saya terus terang sehari-hari saya justru mengadvokasi pendidikan. Soal infrastruktur pendidikan. Jadi kita ini kan ada jutaan ruang kelas. Dari jutaan ruang kelas itu hanya 10% yang baik lah gitu ya. Dan rusak parah, bahkan rusak, kalau istilahkan dalam dapur itu rusak berat gitu ya. Itu 32%. Nah, yang menarik adalah, nggak usah kita jauh-jauh. Saya sekarang di Bogor. 9 menit dari rumah, dari Bogor itu ada sekolah yang ambruk, dan itu sampai sekarang belum ada perhatian gitu. Jadi apa gitu ya. Kalau kita bicara tadi konstitusi, masih ada ratusan ribu anak yang belajar di ruang kelas, di luar ruang kelas. Bukan karena sekolah alam, tapi karena memang tidak ada ruang kelas gitu ya. Saya mendampingi beberapa sekolah kelas jauh. Dan ada anak yang
tanda petik ada nama sekolahnya tapi tidak ada ruang kelasnya gitu loh. Ini harusnya kan kalau ini negara berterima kasih kepada swasta yang masih bisa membangun lah, ada pesantren, ada swasta di situ terpadu macam-macam gitu ya, masih bisa lah, terutama di desa-desa. Tapi kalau kemudian ini dipajak kan jadi ironi gitu. Iya, jadi anak kita, ya makanya kita belum tahu nih konsepnya seperti apa. Apakah seorang siswa membayar SPP kemudian ditambahkan misalnya 10% sebagai pajak? Itu yang kita belum tahu nih skemanya seperti apa. Kan begitu. Jadi skemanya seperti apa, usulan pemerintah itu seperti apa. Tetapi substansinya justru pendidikan ini adalah cita-cita luhur kita berbangsa. Nggak bisa. Tidak bisa kita menarik keuntungan dari sebuah cita-cita luhur bangsa. Nggak bisa. Yang negara itu, kenapa kita menyiapkan LPDP? LPDP itu BLU, kita lahirkan di bawah Kementerian Keuangan. Kan dana pendidikan kita ada di situ, Bung Sam. Sekarang kalau tidak salah, dana pendidikan kita sudah 53 triliun. Di LPDP itu. Nanti Bung Sam boleh search nanti di Google, itu mitra kami. Itu kemudian diinvestasikan di banyak tempat, dana abadi itu dikelola, hasilnya itu kemudian disalurkan dalam bentuk beasiswa dan biaya penelitian. Artinya apa? Begitu pentingnya negara melihat sehingga perlu ada dana abadi di bidang pendidikan. Begitu pentingnya. Sehingga dana abadi itu, artinya dana abadi itu apa? Sepanjang masa ini adalah milik negara. Walaupun sudah ada pajak, tidak ada lagi pajak, tidak ada lagi ini, tidak lagi penerima lain, tapi ada dana abadi pendidikan tetap harus jalan. Itulah kira-kira esensinya. Kenapa ada dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP. Lalu kemudian mau dipajakin. Bukan begitu menurut kami, konsep berpikirnya yang tepat. Bahkan kecenderungannya keluar daripada spirit mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Iya, itu saya sekali karena bukan daerah pemilihannya Pak Kamrul di sini ya, di Kabupaten Bogor ini daerah yang paling parah sebenarnya dari sisi pendidikan, infrastruktur pendidikan gitu ya. Paling banyak banget yang ambruk dan itu dibiarin saja bisa bertahun-tahun tidak ada perbaikan itu. Dan celakanya kalau mau disalahin misalnya tiba-tiba ada swasta membangun lalu kemudian dipajak apa macam-macam kan aneh gitu ya. Ini SD loh, SD. Jadi bukan perguruan tinggi, bukan SM. Perguruan tinggi saja harusnya negara kan di situ. Nah, iya, selain itu juga faktor korupsi ya. Betul. Jadi korupsi ini yang banyak membuat infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur transportasi, darat, laut, udara, semuanya menjadi tidak maksimal. Nah, korupsi inilah yang menjadi problematika utama kita. Dan saya setuju perlu ada orang-orang yang berani memimpin negeri ini untuk bisa betul-betul menuntaskan di sektor pendidikan. Karena hulunya sebuah pembangunan bangsa itu SDM, hulunya. Betapapun negara ini kaya raya dengan sumber daya alam, kalau SDM-nya tidak siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, maka dia akan menjadi tamu di negerinya sendiri. Karena SDM-nya tidak kuat, akhirnya dia kuli, dia kerja di negerinya sendiri. Nah, inilah hulunya kemajuan bangsa, itu ada di sumber daya manusia. Mudah-mudahan di Bogor itu menjadi suatu saat Presiden tahu, karena beliau juga suka belusukan, Dapil Kota Bogor atau Kabupaten Bogor itu juga Gerindra cukup bagus di sana. Mudah-mudahan nanti saya bisa komunikasi dengan teman-teman di sana. Terima kasih, Bung Sam. Ya, makasih banyak, Kak. Ini luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Kamrul. Terima kasih, Bung Sam. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semuanya sehat walafiat, lancar. Next, saya selalu siap kalau ada apa-apa di WA. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.